Baik teman-teman, udah nonton gimana videonya? Intinya gini ya, kata Buya Yahya lagi ya, Allah itu yang menciptakan akal. Bagaimana Allah akan masuk akalmu? Allah tidak bisa masuk akal, gitu ya, garis bawahi. Kalau emang kita nyari Allah melalui logika, kita melalui kajian-kajian ilmiah, kita menguji cobakan atau dibawa ke lab gitu ya, dibawa ke praktikum, Allah itu gak akan bisa ditemukan dengan hal itu, karena Allah tidak bisa masuk akal ya. Itu garis besarnya, tidak ada yang tercipta dari ketiadaan. Nah itu, sorry ya, maaf berbelit-belit. Tidak ada yang tercipta dari ketiadaan. Bisa dimengerti nggak teman-teman? Misalnya kita mau bikin sendal, masa tiba-tiba jadi muncul aja sendal? Enggak kan? Pasti kita butuh karetnya dulu, kita butuh alat-alat untuk bikin sendal itu kan, nggak mungkin langsung ada. Begitu juga dengan alam semesta ini, karena ateis itu sering menubrukkan ini dengan ilmu-ilmu alam. Kan ilmu-ilmu alam itu udah ilmu pasti ya, jadi ilmu logika, dihasilkan dari logika gitu. Sering menggetrukannya dengan hal ini, dengan keberadaan Allah. Jadi ada seorang mahasiswa yang katanya cerdas banget, nanti lanjutin dulu ceritanya. Katanya cerdas banget. Terus pas dia mahasiswa kedokteran, pas masuk ke lab, dosennya bilang jangan mendekati cairan itu, atau jangan meminum cairan itu, jangan meminum cairan itu, nanti ususmu akan buyar gitu, akan rusak atau tidak berfungsi lagi. Lalu apakah itu harus dibuktikan? Apakah dengan tidak percaya dengan omongan dosennya itu harus dibuktikan? Paham nggak teman-teman? Jadi sebenarnya Allah itu tidak usah dibuktikan. Kita tahu lewat alam semesta, kita tahu lewat Al-Quran aja, itu sebenarnya udah cukup. Sama halnya kayak mahasiswa tadi, masa harus usus tidak berfungsi dulu baru kita membuktikan bahwa cairan itu berbahaya gitu kan? Itu zero logic gitu ya, zero logic sebenarnya. Jadi teman-teman, jangan sekali-kali, kalau bisa jangan sekali-kali bertanya bagaimana Allah ada, bagaimana Allah bisa menjadi Tuhan gitu kan. Jelas jawabannya gitu kan. Nah, di sini saya mengutip kalimat yang sering digunakan di ilmu mantik dan tauhid ya. Mungkin teman-teman ini masuk kelas 5 ya, masuk kelas 5 nanti belajar mantik, dipahami betul-betul karena itu berkaitan dengan berkaitan dengan kehidupan sih sebenarnya mantik itu ya. Kullu makhluqin haditsun wa kullu haditsin mutaghayyirun. Itu apa artinya? Setiap makhluk itu baru dan setiap yang baru itu berubah. Ini karena tadi para ateis sering menubrukkannya dengan alam semesta, dengan keadaan alam semesta, maka muncullah premis ini, muncullah kalimat ini. Semua makhluk itu baru, semua yang diciptakan itu baru kan. Makhluk itu artinya yang diciptakan baru. Kita bikin misalnya tulisan, itu baru kan, karena sebelumnya belum ada. Itu termasuk baru. Maksud baru tuh ada gimana ya? Lanjut dulu ya ke premis keduanya dulu. Dan setiap yang baru itu berubah. Nah, misalnya kita menciptakan pensil. Ya ada ilmuwan yang menciptakan pensil. Kan itu benda baru ya, pada saat itu benda baru, pensil tuh penemuan baru. Udah aja nulis ternyata mendekin si pensil tuh, iya nggak sih? Ingat gak sih kalau teman-teman lagi SD misalnya kalau pensilnya udah kecil kadang dibalikin. Nah, itu maksud dari kalimat ini ya, setiap makhluk itu baru dan setiap yang baru itu pasti berubah. Dan gak mungkin Allah itu diciptakan, gak mungkin ya.
Allah itu berubah nggak? Enggak kan, Allah tetap berada di sana, berada di Arasy gitu dengan kecintaannya sama kita. Allah tuh nggak berubah, tetap seperti itu dari zaman mana. Sejak zaman kita nggak bisa memprediksi kapan-kapannya ya. Pokoknya sejak zaman Nabi Adam, Allah itu nggak pernah berubah. Nah, kita masuk ke pembahasan manusia ya. Kenapa kita harus mengenal siapa itu manusia, siapa itu Allah? Karena ada sebuah, bukan hadis, sebuah mafuzot, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ya, kalau kita mau tahu Allah lebih jauh, lebih dalam, kita kenalin diri sendiri dulu deh. Dan alam semesta itu representasi keberadaan Allah. Jadi lewat apa Allah mewujudkan dirinya? Itu lewat alam semesta dan lewat diri kita. Ya, itu diingat gitu teman-teman. Allah itu ada di dalam diri kita. Bahkan para sufi menyebutnya tuh kita menyatu dengan Allah. Karena memang Allah menitipkan, Allah memanifestasikan dirinya di dalam diri kita. Seorang ibu ya kita gitu ya. Kita calon-calon seorang ibu nanti pasti bakal sayang sama anaknya, pasti. Dan itu sifat Allah kan kayak gitu. Sifat Allah sayang sama para hambanya gitu. Nah, salah satunya itu ya Ar-Rahman ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu tuh ada di dalam diri kita. 99 Asmaul Husna itu ada di dalam diri kita. Cuman lengkap atau tidaknya itu tergantung ke diri kita masing-masing. Yang pertama, makhluk Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu sebaik-baiknya bentuk. Yang saya bilang tadi ya, teman-teman jangan pernah menyesal jadi manusia. Karena manusia itu sebaik-baiknya bentuk ciptaan Allah. Ciptaan Allah banyak kan. Ada gunung, itu ciptaan Allah. Ada laut, ada kucing, ada sapi, itu ciptaan Allah. Dan kita sebaik-baiknya bentuk. Karena apa? Kita bisa berbicara. Nih di poin terakhir disebutin kita memiliki akal, hati, dan nafsu. Teman-teman jangan pernah mau jadi malaikat. Bukan jangan pernah mau, kita harus punya hati malaikat ya. Cuman malaikat itu enggak memiliki nafsu ya. Nah, sementara kita tuh lengkap loh, baik-baiknya bentuk loh. Biasa dirasakan sama teman-teman lah gitu kan. Binatang apa sih kerjanya gitu kan. Justru kita yang mengurus dia gitu kan. Lanjut yang kedua, poin kedua, makhluk mukallaf. Ini menurut para filsuf. Kenapa mukallaf? Mereka dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Nah, ini istimewanya jadi manusia. Dia punya tanggung jawab, khalifah fil ard. Di Al-Baqarah ayat 30 ya. Ini ja'ilum fil ardi khalifah, dan khalifahnya itu kita itu pengganti. Kita itu tugasnya perpanjangan tangan dari tugas-tugas Allah. Itu luar biasa nggak sih? Luar biasa, karena kita membawa Islam, kita membawa agama Allah, membawa citra Allah. Kita merupakan makhluk yang terhormat, teman-teman ya, makhluk terhormat karena kita di tangan kanan loh, tangan kanan Allah. Ya, selain utusan, di atas kita kan ada utusannya ya, ada utusan Allah. Nah, kita di bawahannya utusan Allah. Kita di bawahannya utusan Allah. Kalau kita secara struktural ya, kata IPM lah ya misalnya, ketum misalnya, iya ketumnya Allah ya. Lalu kan ketum itu punya kabit-kabitnya itu utusan Allah, dan kita di bawahnya langsung. Kita tuh stafnya Allah gitu ya, khalifah fil ard. Langsung yang ketiga, makhluk yang bisa lebih mulia dari malaikat dan bisa lebih buruk dari binatang. Ini manusia itu bisa mulia, bisa, sangat bisa.
dengan menjalankan perintah Allah, intinya mah taat sama Allah. Itu kan sifat-sifat malaikat kayak gitu kan. Kita tuh bisa kayak gitu, bisa, kita bisa baik banget bisa, tapi kita juga bisa seperti binatang, kita mengikuti hawa nafsu, kita mohon maaf, perzinahan itu kan sampai zina di luar lah intinya mah, di ruangan terbuka gitu kan, itu udah perbuatan binatang sebenarnya kan, itu maksudnya. Lalu siapa itu manusia? Selanjutnya hewan yang mau berpikir. Ini menurut para ulama mantik ya, para ulama mantik, hewan yang mau, sebenarnya kan kalimatnya tuh hayawanun natik, tapi saya tambahkan di sana mau, karena tidak semua manusia itu mau berpikir. Akibatnya apa? Hidupnya tidak teratur, hidupnya ya gimana dia gitu. Lanjut, memiliki kehendak bebas menantang Tuhan atau mengikuti Tuhan. Ini ada sama aja sebenarnya, sama yang bisa lebih mulia dari malaikat, bisa lebih buruk dari binatang. Hanya saja ini tuh kita punya beda sama binatang. Binatang tuh ya karena dia nggak punya akal gitu, jadi dia nggak bebas menantang Tuhan atau mengikuti Tuhan. Dia tuh bukan wakilnya Allah, bukan stafnya Allah ya. Ya gitulah ya, paham ya teman-teman. Yang terakhir ini manusia memiliki akal, hati, dan nafsu. Binatang cuman punya hati dan nafsu. Hatinya binatang itu insting ya, insting. Dan malaikat cuman punya akal dan hati. Jadi kita sempurna bukan? Sempurna dong. Kita udah dikasih akal, hati, dan nafsu, itu paket lengkap banget, karena kita tinggal memakainya. Kita gratis, kita memakai itu gratis kan, kita tinggal makein di tempat yang tepat, kita profesional menempatkan akal, hati, dan nafsu kita, insya Allah gak banyak mengeluh dalam hidup, gak nyesel dan jadi seorang manusia gitu. Nah ini dia kenapa Allah menciptakan manusia. Sudah disinggung. Yang pertama dulu, ini menjadi ayat-ayat wajib di pelajaran kemuhammadiyahan kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa jin, manusia dan manusia itu diciptakan Allah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada. Hal aneh kalau ada manusia yang nggak beribadah, karena tugas dia itu loh gitu, bukan apa-apa di dunia tuh untuk beribadah. Dia emang udah menyeleweng banget gitu ya, udah nyeleweng banget dari fitrahnya. Fitrah manusia itu untuk beribadah, udah itu ya, titik, gak ada pertanyaan lagi teman-teman ya. Karena itu kita nggak bisa menentang Al-Quran, mohon maaf, karena Al-Quran itu ada sampai akhir zaman ya. Keotentikannya, originalitasnya itu sangat terbukti, terpercaya gitu, nggak berubah dari zaman dulu. Lanjut, yang kedua ini tadi Al-Baqarah ayat 30, Khalifah fil ard. Ini juga sering disebut-sebut di ayat-ayat Muhammadiyah kan, bahwa dengan Muhammadiyah menyebutnya gini, dengan berorganisasi kita itu udah salah satunya udah ikut menertibkan